Saudara, nama Siskae kembali ramai diperbincangkan warga. Dalam kasus produksi film porno, Siskae ini akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Siskae sudah 2 kali dipanggil polisi. Namun, panggilan pemeriksaan dari polisi diabaikan sehingga Siskae harus dijemput paksa. Hal ini bukan kali pertama Siskae berurusan dengan polisi terkait kasus pornografi. Setelah dijemput paksa oleh polisi karena 2 kali mangkir, Siskae akhirnya tiba di Polda Metro Jaya pada hari Rabu 24 Januari malam. Siskae menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus produksi film porno. Sejak turun dari mobil, Siskae terlihat tenang meski ia ini sedang dikerumuni oleh wartawan yang sudah menunggu kedatangannya di Polda Metro Jaya. Bahkan ia masih bisa tersenyum dan santai meski kasus hukum telah menjeratnya. Berkali-kali mangkir dalam panggilan penyidik, keberadaan Siskae pun akhirnya terdeteksi polisi. Siskae ditangkap oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di salah satu apartemen di Jalan Seturan Raya, Sleman, Yogyakarta. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka FCN alias S, hingga juga dilakukan tes urin dengan hasil negatif. Tersangka S sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai 5 di gedung Polda Metro Jaya oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Siskae akhirnya ditahan polisi. Penahanan dilakukan karena Siskae tidak kooperatif sehingga menghambat proses penyidikan. Ia mangkir dari 2 kali pemeriksaan yakni pada tanggal 15 Januari 2024 dan 19 Januari 2024 atau 4 hari setelah panggilan pertama. Siskae pun ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Upaya penahanan dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan penyidikan. Setelah ditahan di Polda Metro Jaya melalui pengacaranya, Siskae mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Alasan pengajuan penangguhan penahanan ini karena Siskae disebut mengalami gangguan jiwa. Sang pengacara mengajukan diri menjadi jaminan atas penangguhan penahanan tersebut. Namun, permohonan ini pun ditolak oleh polisi. Jadi hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti mau kita sampaikan kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait karena Siskae juga sedang mengalami sakit. Ada sakit yang memang menurut informasinya, tapi kita belum menerima surat dari rumah sakit bahwasanya Siskanya ada mengalami gangguan jiwa. Setelah permohonan penangguhan penahanan ditolak oleh polisi, Siskae sepertinya tak kehabisan akal. Ia mencoba melakukan perlawanan hukum lagi dengan mengajukan gugatan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus produksi film porno. Namun ia mencabut gugatan pra-peradilan itu saat mengikuti sidang pra-peradilan yang diajukannya. Akan tetapi, Siskae akan kembali mengajukan gugatan pra-peradilan yang baru dengan memasukkan unsur penangkapan paksa serta ditolaknya penangguhan penahanan oleh penyidik. Kami hari ini ingin mencabut gugatan untuk memperbaiki seluruh narasi-narasi yang ada di dalam gugatan tersebut. Jadi intinya kami akan membuat upaya-upaya hukum lanjutan untuk mempertahankan daripada kepentingan klien kami. Saudara, ini bukan kali pertama Siskae berurusan dengan hukum terkait kasus pornografi. Sebelumnya di tahun 2022 Siskae tersandung kasus pornografi dan Undang-Undang ITE menyusul porno aksi yang ia lakukan di Bandara Yogyakarta International Airport. Saat itu Siskae dituntut 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara.
Kita flashback dikit saudara. Keberadaan sindikat produksi film porno di Jakarta Selatan ini terbongkar pada September 2023 lalu. Terbongkarnya produksi film porno ini setelah polisi melakukan patroli cyber. Pameran atau maksud kami pemeran dalam produksi film porno ini pun tak tanggung-tanggung. Mulai dari artis, model, hingga selebgram. Salah satunya ini Siskae. Produksi film porno yang dilakukan di 3 studio di kawasan Jakarta Selatan. 2 studio berada di sebuah ruko yang berada di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan, sedangkan studio ketiga berada di sebuah rumah yang ada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga pun kaget setelah polisi menggerebek rumah produksi film porno ini karena selama ini warga melihat tak pernah ada perilaku yang mencurigakan. Dalam kasus rumah produksi film porno ini, saat itu polisi langsung menangkap 5 tersangka di 2 lokasi yang berbeda di Jakarta. Di sebuah rumah studio di Jalan Jatiraya Pasar Minggu, tim menangkap 2 tersangka berinisial I dan JAAS. Sedangkan di tempat kejadian perkara yang kedua, yang lokasinya ada di Jalan Srengseng, Jakarta Selatan, polisi menangkap 3 tersangka, yakni SE, AIS, dan AT. Tak berhenti di 5 tersangka saja, saudara, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan memeriksa para pemeran dalam film porno ini. Para pemeran ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Total ada 11 orang yang status awalnya sebagai saksi dan dinaikkan menjadi tersangka. Dari 11 tersangka, 2 adalah pemeran pria dan 9 sisanya merupakan pemeran wanita. Rumah produksi film porno yang dibongkar oleh polisi ini ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2022, saudara. Total mereka sudah memproduksi sedikitnya 120 video dengan durasi antara 1 jam hingga 1,5 jam. Film porno ini diunggah ke 3 website berbayar seharga Rp100.000 hingga Rp500.000. Bisnis ilegal ini ternyata meraup keuntungan yang cukup fantastis. Dari kasus ini, pengawasan ketat harus dilakukan oleh pemerintah karena hasil produksi film porno beredar luas di internet yang tentunya bisa diakses seluruh kalangan. Tentu ini membuat kita waspada. Jangan sampai kita dan juga generasi mendatang rusak karena keberadaan film porno di Indonesia. Patroli cyber harus digencarkan polisi dan pihak terkait karena mungkin saja ini bukan satu-satunya rumah produksi yang menjajakan film semacam ini.